Jadi ketika ada luka yang terbuka, maka bisa meminimalisir bakteri tidak masuk ke dalam luka tersebut. Jadi ketika saat ada luka terbuka, kita harus memberikan segera yang namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sapi Perah Farm. Kali ini bersama saya Dr. Hermawan Lukman, bagian dari tim Keswan dari Sapi Perah Farm. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit pada hewan, terutama pada sapi, yang mana sering banget kita temukan pada saat melakukan pemeriksaan di bagian tubuh sapi. Yang mana pada saat kita melakukan pemeriksaan seringkali menemukan seperti bentukan bola atau bulat, yang mana ketika kita melakukan palpasi atau menggunakan dengan tangan kita dan jari kita, itu seperti adanya penumpukan cairan atau fluktuasi cairan. Nah, itu yang sering kita kenal dengan istilah abses. Apa sih itu abses? Mari kita bahas lebih lanjut. Apa sih itu abses? Abses menurut pengertian adalah adanya penumpukan cairan atau akumulasi cairan yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri. Nah, abses itu sendiri itu bisa terjadi pada seluruh organ, baik itu pada kulit, kemudian hati, mulut, dan lain sebagainya. Namun, yang sering kita temukan yaitu pada sapi perah atau sapi potong atau pada hewan kita, yaitu tepat berada di bawah permukaan kulit. Yang mana pada saat adanya infeksi bakteri, pada saat ada luka terbuka, itu infeksi bakteri masuk pada luka tersebut. Kemudian untuk prosesnya itu ada yang namanya respon tubuh. Lah, respon tubuh itu apa sih? Yang merespon tubuh adalah sel radang atau yang kita kenal dengan sel leukosit atau sel darah putih. Jadi sel radang itu akan menuju pada target organ, kemudian akan melawan yang namanya bakteri. Nah, ketika melawan bakteri, kemudian sel leukosit ini atau sel darah putih ini yang mati itu akan menghasilkan seperti cairan. Nah, cairan tersebutlah yang sering kita kenal dengan istilah nanah. Kemudian nanah itu akan menumpuk atau adanya akumulasi di permukaan bawah kulit. Kemudian pada saat kita melakukan palpasi atau pengecekan menggunakan jari kita dan tangan kita, itu terasa seperti empuk, kenyal. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah abses. Kemudian kita lanjut pada faktor-faktor penyebab terjadinya abses. Yang mana faktor-faktor penyebab terjadinya abses itu ada dua. Yang disebabkan oleh luka yang terbuka. Yang kedua kemudian adanya peradangan atau traumatik. Baik, yang pertama itu adalah luka yang terbuka. Jadi pada saat ada luka terbuka,
itu kemudian bakteri masuk melalui luka terbuka tersebut. Sehingga ketika ada luka terbuka, bakteri masuk, maka sesuai dengan pengertian awal, yaitu adanya sel radang atau sel leukosit yang melawan bakteri tersebut, sehingga terjadilah penumpukan cairan atau akumulasi cairan di permukaan bawah kulit. Baik, untuk yang faktor kedua yaitu adalah adanya traumatik atau benturan. Jadi pada saat ada benturan atau traumatik, maka akan ada yang namanya peradangan. Ketika ada peradangan, maka pasti ada pembengkakan. Lah, sel leukosit yang menuju pada pembengkakan tersebut, itu ketika ada infeksi bakteri, maka terjadilah abses. Lanjut pada pencegahan pada abses. Pencegahan pada abses itu harus dilakukan. Yang pertama yaitu adalah sanitasi kandang harus baik. Jadi ketika ada luka yang terbuka, maka bisa meminimalisir bakteri tidak masuk ke dalam luka tersebut. Jadi ketika saat ada luka terbuka, kita harus memberikan segera yang namanya antiseptik untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan pemeriksaan, ketika kita melakukan penyuntikan injeksi, maka alat yang digunakan harus selalu steril. Karena kenapa? Pada saat alat yang tidak steril, maka ketika kita melakukan penyuntikan atau injeksi, bakteri sangat riskan untuk masuk ke dalam tubuh si sapi tersebut. Yang terakhir yaitu adalah ketika adanya peradangan pada sapi, maka segera harus dilakukan pengobatan menggunakan obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter hewan yang bersangkutan. Selanjutnya adalah pengobatan pada abses. Baik, untuk pengobatan ini kita terbagi menjadi dua. Yang mana yang pertama adalah luka tertutup atau masih dalam berbentuk benjolan atau dalam bentuk bulat seperti ini. Yang kedua adalah luka terbuka. Pada saat melakukan pengobatan pada luka yang masih tertutup atau dalam bentuk benjolan, maka segera menghubungi para medis setempat atau dokter hewan setempat. Karena cara yang paling ampuh dalam melakukan atau pengobatan pada abses adalah melakukan insisi pada area benjolan atau melakukan sayatan pada area benjolan, yang mana ketika kita melakukan pembedahan maka adanya akumulasi cairan atau penumpukan nanah yang keluar dari benjolan tersebut. Lanjut, pada saat kita melakukan pengobatan, kita melakukan beberapa prosedur. Yang pertama, area benjolan harus steril. Kemudian kita lakukan pembedahan. Ketika kita lakukan pembedahan, maka kita keluarkan seluruh cairan yang ada atau penumpukan nanah yang ada, kita keluarkan semuanya hingga benar-benar bersih. Bisa dilakukan menggunakan povidone iodin, kemudian kita drainase, kemudian kita lakukan pemberian antibiotik dikarenakan pada saat benjolan ini terinfeksi, yaitu untuk melawan bakteri tersebut. Jadi ketika kita melakukan pengobatan pada abses, maka yang utama adalah harus benar-benar bersih untuk mengeluarkan seluruh penumpukan nanah yang ada di dalamnya. Dan jangan lupa, yang terakhir kita bisa melakukan pemberian obat suportif seperti vitamin, kemudian anti radang. Karena kenapa diberikan anti radang? Sel radang supaya bisa melawan bakteri tersebut.
Yang terakhir yaitu adalah pengobatan pada abses luka terbuka. Yang mana pengobatan abses luka terbuka ini harus benar-benar ekstra telaten. Dikarenakan sangat riskan untuk terjadi infeksi sekunder terhadap bakteri. Jadi pada saat kita melakukan pengobatan pada luka terbuka, itu harus dibersihkan terlebih dahulu lukanya. Benar-benar bersih. Kemudian kita lakukan pemberian obat. Yang pertama, kalau di sapi perah farm itu diberikan H2O2 atau perhidrol. Jadi kita bersihkan dengan perhidrol supaya kenapa? Cepat kering. Supaya cepat kering. Kemudian setelah itu kita bersihkan kembali perhidrolnya. Dikarenakan apabila perhidrol ini dijilat atau termakan oleh sapi, maka sangat berbahaya bagi sapi itu sendiri. Jadi kita bersihkan, kemudian kita berikan, setelah kita bersih, kita berikan yang namanya povidone iodin. Kita berikan povidone iodin. Setelah itu, setelah kering, kemudian kita tambahkan dengan yang namanya antibiotik. Bisa menggunakan antibiotik spray atau antibiotik secara langsung. Karena untuk bisa menghindari yang namanya infeksi sekunder akibat infeksi oleh bakteri. Kemudian kita harus telaten. Lalu kita tambahkan, bisa tambahkan dengan menggunakan Gusanek. Karena kenapa? Luka terbuka ini sangat rawan untuk terjadi miasis. Jadi ketika kita memberikan Gusanek itu untuk menghindari terjadinya adanya lalat yang menempel pada luka tersebut dan bertelur dan sangat rawan untuk terjadinya miasis. Baik, mungkin ada contoh bagaimana sih hasil penanganan sebelum dan setelah melakukan penanganan pada luka terbuka pada abses. Berikut adalah contohnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai penanganan abses. Kalau dari saya, untuk pesannya itu adalah ketika ada abses, maka segera lapor pada petugas yang berwenang, baik itu dokter hewan setempat maupun para medis di daerah tersebut. Dikarenakan apabila tidak ditangani dengan baik dan tepat, maka sangat mudah terjadi infeksi sekunder dan makin memperparah keadaan abses pada hewan tersebut. Mungkin cukup sekian. Ikuti terus konten-konten di YouTube Sapi Perah Farm karena akan banyak sangat konten yang menarik, keseruan, dan pengobatan-pengobatan yang lainnya, serta saran-saran bagi peternak rakyat sapi perah yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.